Baik, untuk pertama, pada malam hari ini di acara ulang tahun ini kita membacakan pertanyaan dari Bruce dari Timika. Jauh ini. Wah, jauh ini. Bruce dari Timika. Apa kabar Pace? Semoga Pace nonton ya. Semoga Bapak Bruce menontonnya. Saya bacakan, selamat sore pendeta. Coba jelaskan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Pertanyaan saya ada dua pertama. Ada dua. Pertama di ayat 3. Adalah perkataan pengajaran sesat, yaitu melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Penekanan saya di ayat 3 ini adalah pengajaran sesat melarang makanan yang diciptakan Allah. Sedangkan di ayat 4 dan 5 itu perkataan siapa? Apakah Timotius atau pengajaran sesat itu juga? Oke, kami coba bacakan pendeta. Silakan Ando. Oke. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Silakan pendeta. Terima kasih, selamat malam Bapak Bruce di Timika. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang seingat saya sudah pernah kita menjawab beberapa kali pertanyaan ini, atau ayat ini, tetapi pertanyaan malam ini ada nuansa yang baru, yaitu kan ini ayatnya 1 Timotius 4, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan memang jelas ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan ini adalah ajaran setan-setan, roh-roh penyesat, tipu daya pendusta, dan isi dari ajaran mereka itu disebutkan di ayat yang ketiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang mengenal kebenaran. Jadi itu adalah ajaran yang sesat itu. Bagaimana dengan ayat yang keempat dan ayat yang kelima? Apakah ini juga adalah ajaran sesat? Saya baca lagi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ini bukan bahagian dari ajaran yang sesat. Justru ini untuk memperbaiki konsep yang salah itu. Apa konsep yang salah? Konsep yang salah adalah tidak boleh kawin dan tidak boleh makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. 2, tidak boleh kawin, tidak boleh menikah maksudnya, dan tidak boleh makan makanan yang sudah diciptakan Allah. Ayat 4, ayat 5 adalah untuk mengcounter, untuk menghadapi ajaran yang, atau memperbaiki ajaran yang salah itu. Apakah ini memang model di dalam Alkitab, bahwa bila mana ada satu ajaran yang salah atau sesat disampaikan, maka akan ada disebutkan juga kalau ini salah, yang benar bagaimana. Model ini Tuhan Yesus sudah sebutkan juga, dan dia sudah pernah menyampaikan juga ajaran-ajaran yang sesat. Kita ambil contohnya di dalam Matius pasal yang ke-24. Dalam Matius pasal yang ke-24, Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-23 dan 24, pada waktu itu kamu akan
pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, lalu kemudian mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Apa yang menjadi ajaran mereka yang salah itu? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia di padang gurun. Jadi itu adalah ajaran yang sesat tentang kedatangan Yesus. Bahwa kalau Yesus datang pada kali yang kedua, dia hanya datang di padang gurun. Atau dikatakan, lihat, ia ada di dalam bilik. Yesus katakan itu ajaran sesat. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan lokal seperti itu di padang gurun, dalam kamar, dalam ruangan, atau bahkan di dalam gereja sendiri. Dan Tuhan Yesus memperbaiki ajaran yang salah itu. Dia mengcounter ajaran yang salah itu. Dia katakan di dalam ayat yang ke 27, sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Yang benar adalah ini peristiwa global, bukan lokal. Jadi ada dia punya pola atau pattern. Yesus menyatakan ini sesat, lalu dia katakan ini yang benar. Dan nampaknya Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus di dalam 1 Timotius yang sudah kita baca tadi, ayat pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima, juga mengikuti pattern atau pola tersebut. Dia nyatakan dulu apa ajaran yang sesat itu, ada dalam ayat yang ketiga, tidak boleh kawin, tidak boleh makan makanan yang diciptakan Allah. Lalu kemudian yang berikut, dia perbaiki dan dia menantang ajaran yang salah itu dengan menyampaikan apa yang benar. Ayat 4, ayat yang kelima. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sering ayat 4 dan ayat yang kelima, karena kita baca dari kacamata mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengarkan sekarang ini tentang hal makanan, kita terus berpikir, ini ajaran yang sesat juga. Sebenarnya ini bukan ajaran yang sesat, kita yang perlu. Maksudnya ayat 4, ayat 5 yang mengatakan semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ini bukan ajaran yang sesat, justru betul. Semua yang diciptakan Allah itu baik dan dikatakan tidak ada yang haram. Nah, ini ada kata yang harus kita telusuri nanti, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Yang membuat ini nampaknya, dalam tanda kutip, nampaknya sebuah ajaran yang sesat, oleh sebab orang menggunakan ayat ini untuk mengatakan, oh, semua yang Allah ciptakan itu baik, tidak ada satupun yang haram. Makan saja, mau daging binatang apapun saja, makan saja. Lalu kemudian, konsep seperti itu, kalau dilihat dari sudut pandang seseorang yang tidak memakan daging binatang yang haram, sebagaimana yang Alkitab ajarkan, mendengarkan temannya mengatakan, tidak apa-apa, tidak ada yang haram, makan saja. Apalagi kalau dikasih contoh, misalnya daging babi dan lain sebagainya, maka yang mengetahui betul firman Tuhan bahwa tidak boleh makan binatang, daging binatang yang haram, mengatakan, oh, ini adalah ajaran yang salah, tidak boleh kita makan semua. Sehingga dengan cara memandang seperti itu, orang terus bertanya, jangan-jangan ayat yang keempat ini adalah juga ajaran yang sesat. Tidak, ini bukan ajaran yang sesat. Mari kita lihat sekali lagi apa kira-kira yang dimaksudkan di sini. Saya mau kita melihat baik-baik. Perhatikan dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, mereka itu melarang orang kawin, yang pertama, lalu melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Dua hal itu. Lalu kemudian ayat yang keempat mengatakan, karena semua ini adalah yang betul, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Tiga hal. Oke, saya ulangi. Yang pertama, tentang kawin
atau menikah. Yang kedua, tentang makanan. Yang ketiga, mengatakan semua yang diciptakan Allah itu baik. Urut-urutannya, mengenai kawin atau pernikahan, mengenai makanan, lalu semua itu baik. Ini mengingatkan kita kepada apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, pada saat Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi ini, yang bercerita tentang Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Coba kita lihat. Sambil kita lihat ini, jangan lupa kita harus tetap ingat urutannya yang ada dalam 1 Timotius pasal yang keempat tadi, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oke, saya sudah buka Alkitab saya. Ini Alkitab saya pada malam hari ini. Ini Alkitab saya yang lain, masih agak baru. Alkitab saya yang biasanya sampul coklat, karena sudah rusak sampulnya, saya lagi bawa untuk dibuat sampul, di binding lagi dengan lebih baik. Tapi isinya sama. Ini Alkitab kita, Kejadian pasal 1. Kita lihat mulai ayat yang ke-28. Tuhan Allah berfirman kepada mereka, pada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan Allah memberkati mereka dan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Berarti konsep pernikahan, perkawinan itu adalah merupakan suatu konsep yang suci, yang Tuhan ajarkan bahkan kepada Adam dan Hawa. Dia yang mempersatukan mereka, dia yang memberkati mereka. Kalau ada orang datang, seperti di dalam 1 Timotius 4 mengatakan melarang orang kawin, maka itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan dari awalnya pada waktu ia menciptakan langit dan bumi, pada waktu ia memberkati manusia Adam dan Hawa, karena ia memberkati mereka, memberkati perkawinan, pernikahan mereka. Itu hal yang pertama yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa. Kemudian itu tentang perkawinan. Yang kedua yang Tuhan Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa terdapat dalam ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Yang pertama tadi adalah tentang perkawinan, perintah Allah. Yang kedua, perintah Allah tentang makanan. Buah-buahan, biji-bijian Tuhan perintahkan, inilah yang menjadi makananmu. Lalu kemudian, baca ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi, Tuhan Allah memberikan perintah tentang perkawinan, dia memberikan perintah tentang makanan, lalu kemudian Alkitab berkata Tuhan Allah melihat segala sesuatu baik. Rasul Paulus mengikuti dengan tepat sequence atau urutan dari apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang pertama. Dalam 1 Timotius 4, Paulus mulai dengan ajaran sesat yang mengatakan jangan kawin. Padahal di Kejadian 1 perintah Allah mengatakan, dia bahkan mengatakan beranak cuculah. Lalu kemudian yang kedua, ajaran yang sesat dalam 1 Timotius 4 mengatakan jangan makan makanan yang diciptakan Allah. Padahal di dalam Kejadian 1 Tuhan mengatakan, aku memberikan kepadamu segala buah-buahan dan biji-bijian menjadi makananmu. Menjadi makananmu. Itu adalah tentang makanan. Lalu kemudian Paulus juga katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 4, segala yang diciptakan Allah itu baik. Demikian juga itu dia mengikuti apa yang Tuhan Allah lihat dan dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 31, bahwa segala yang dijadikannya itu, perhatikan, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekarang, kalau kita membuat konsep yang sangat sempit untuk mengartikan 1 Timotius 4 ayat yang keempat yang mengatakan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, dan kita hanya berpikir, oh ini semua tentang makanan. Maka kita
sedang menyempitkan pemahaman kita tentang penciptaan. Oleh karena melihat paralel tadi, pernikahan, lalu makanan, lalu baik, bandingkan 1 Timotius 4 dan Kejadian pasal 1, melihat ini, maka Kejadian pasal 1 ayat 31, pada waktu dikatakan segala sesuatu itu sungguh amat baik, apakah ini hanya bicara tentang makanan? Oh tidak, ini berbicara tentang terang. Terang itu baik. Ini berbicara tentang cakrawala. Cakrawala itu baik. Ini termasuk berbicara tentang pohon-pohonan dan buah-buahan. Itu baik. Ini berbicara tentang daratan, tentang air, berbicara tentang laut, ini berbicara tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, semua itu baik. Lalu berbicara tentang binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, semua itu baik. Berbicara tentang manusia, Adam dan Hawa, sungguh amat baik, semua itu baik. Jadi yang kita lihat di sini, pada waktu Tuhan Allah katakan semuanya itu sungguh amat baik, pada waktu firman Tuhan katakan sungguh amat baik, itu bukan hanya bicara tentang makanan, atau hanya bicara tentang binatang. Nah, konsep ini yang harus kita mengerti untuk membantu kita memahami apa yang dituliskan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Karena 1 Timotius pasal yang keempat itu merujuk kita kepada penciptaan. Di sana disebutkan tentang pernikahan, tentang makanan, lalu kemudian disebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah baik. Yang menjadi persoalan adalah terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia kita yang mengatakan semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram, kata Alkitab bahasa Indonesia. Padahal kata haram di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai suatu pun tidak ada yang ditolak. Artinya segala sesuatu itu berkenan. Ini bukan berbicara tentang haram dan halal, tapi tentang menolak dan menerima. Karena kalau ini hanya bicara tentang haram dan halal, kita salah mengerti atau sempit pengertian kita. Mengapa? Karena kita harus bandingkan ini dengan ajaran sesat yang Paulus singgung tadi, yang dia tuliskan dalam ayat yang ketiga. Perhatikan bahwa ajaran sesat yang disebutkan di sana bukan hanya tentang makanan. Ajaran sesat yang disebutkan di sana adalah juga yang mengatakan tidak boleh kawin. Jadi pada waktu dikatakan semua yang diciptakan Allah, semua ciptaan Allah itu baik, dan suatu pun jangan ditolak. Artinya ini berbicara, jangan sampai kalau Allah katakan menikah dan pernikahan itu kudus, lalu kita katakan tidak boleh menikah. Jangan, karena itu baik. Kita harus ikut sertakan juga tentang perkawinan. Jangan langsung kita ambil hanya mengenai makanan. Lalu kemudian mengenai makanan, kalau Allah katakan ini boleh dimakan, jangan kita katakan ini tidak boleh dimakan. Padahal Tuhan Allah katakan ini boleh dimakan. Tetapi jangan sampai kita melihat ini dengan pengertian sebagai berikut. Oh, kalau begitu semua binatang itu boleh dimakan, tidak ada yang haram. Mau makan apa saja silahkan, tidak ada yang haram. Kita kalau mau katakan demikian pengertian kita tentang ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 4, maka kita harus konsisten. Kita juga harus berani mengatakan, oh, kalau kita boleh makan apa saja, maka kita juga kalau mau konsisten harus berani mengatakan sesuai dengan konteks ajaran yang sesat tadi. Oh, mau kawin bagaimana saja terserah, mau kawin dengan siapa saja terserah, tidak ada aturan di dalam pernikahan. Kalau kita mengatakan tidak ada aturan di dalam hal makanan, kita juga supaya konsisten dengan ayat ini harus bisa mengatakan tidak ada aturan di dalam pernikahan atau dalam perkawinan. Ini adalah suatu penalaran
yang keliru. Mengapa? Kalau kita melihat berdasarkan paralel atau kesejajaran tadi, di dalam Kejadian pasal 1, apakah tidak ada aturan tentang pernikahan? Dan apakah tidak ada aturan tentang makanan? Coba kita lihat sekarang. Kita mulai dulu dengan masalah, atau bukan masalah, tentang hal pernikahan atau perkawinan. Oke, coba kita baca sekarang bagaimana Tuhan Allah mengatur pernikahan itu. Yang pertama adalah, dia katakan di dalam ayat yang ke-8, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi jangan kita buat terbalik di sini, diberkati dulu, baru kemudian beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu, baru kemudian diberkati. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 tentang pernikahan sekalipun, sudah ada Tuhan memberikan aturannya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan berdasarkan 1 Timotius 4 ayat yang keempat, oh, segala sesuatu itu baik. Lalu kita katakan tentang pernikahan juga, mau bikin bagaimana juga tidak ada masalah. Sebagaimana tentang makanan, mau makan apapun saja tidak ada masalah. Mau makan daging ini kah, daging unta, daging babi, daging tikus, daging apa, tidak ada masalah. Kalau kita berani katakan gitu, kita harus konsisten juga dengan pernikahan. Tapi tentu kita tahu, sampai sekarang ini di dalam firman Tuhan ada aturan-aturan tentang pernikahan ataupun tentang perkawinan. Ada aturan-aturannya. Kalau ada aturan tentang pernikahan dan perkawinan, tentu ada juga aturan tentang makanan yang disebutkan tadi. Tidak, oh boleh, mau apa saja. Tuhan Allah adalah Tuhan yang berperaturan. Kembali ke Kejadian pasal 1 tadi, dan juga pasal 2. Dua pasal yang menceritakan tentang dunia sebelum dosa masuk dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dalam ayat 28 kata tadi sudah dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi harus diberkati baru beranak cucu. Jangan kita balik, beranak cucu lalu kemudian diberkati. Ada juga aturan lain di dalam pernikahan menurut apa yang Tuhan Allah tetapkan. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua. Tuhan Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Ya, jangan salah baca langsung ke baris yang berikut, bisa bertolak belakang artinya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini penting. Apa yang kita bisa ambil di sini? Yang pertama dikatakan seorang laki-laki, lalu kemudian dikatakan bersatu dengan istrinya. Istri dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Lalu dikatakan keduanya. Jadi pernikahan itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan, bukan satu laki-laki dan satu laki-laki, atau satu perempuan dan satu perempuan, tetapi satu laki-laki dan satu perempuan. Jelas di sana. Jadi ada aturan-aturan. Nah, sebagaimana ada aturan-aturan di dalam pernikahan yang diberikan oleh Allah, maka dalam kitab Kejadian pun pasal 1, waktu Tuhan Allah mengatakan tentang makanan dalam ayat 19, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Apakah tidak ada aturan? Tuhan Allah juga memberikan satu aturan. Dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan Allah katakan dalam ayat yang ke-16,
Semua sama dengan segala, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jadi waktu Allah katakan segala, itu bukan artinya terserah kita. Tetapi kalau ia katakan segala, itu artinya di dalam ruang lingkup aturan yang sudah dia berikan. Di mana ia katakan semua kecuali ini. Demikian juga kita harus memahami tentang aturan tentang makanan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Dengan demikian, 1 Timotius 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima bukan ajaran sesat. Tapi kita yang harus memahaminya dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Ini karena ulang tahun tajam, pertanyaan pertama jadi agak panjang. Terima kasih. Baik.